Namo tassa, bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa, bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa, bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat menara kebijaksanaan, dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya, seperti seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang mereka yang berada di bawah. Waspada di antara yang lengah, berjaga di antara yang tertidur. Orang bijaksana akan maju terus, bagaikan seekor kuda yang tangkas berlari, meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Dhammapada, Apamadaphagga, 28 dan 29. Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dharma, merupakan berkah yang termulia dari Tiratana, Tuhan yang Maha Esa, dan teriring perlindungan karma baik, sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan semangat yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama kembali mengagungkan Buddha dengan mengulang sabda beliau melalui sebuah cerita teladan Dharma yang berjudul Pemimpin Rusa Bijaksana dan Pemimpin Rusa Tidak Bijaksana. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dharma, suatu ketika ada seekor rusa, pemimpin dari ribuan rusa lainnya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki. Anaknya yang satu kurus dan tinggi, dengan mata yang tajam dan cemerlang, bulunya halus kemerah-merahan. Dia dipanggil si cantik. Anak satunya memiliki bulu dengan warna abu-abu, tubuhnya juga kurus dan tinggi, dan dia dipanggil si abu-abu. Suatu hari, setelah mereka benar-benar tumbuh besar, ayah mereka memanggil untuk menghadap. Ayahnya berkata, "Sekarang aku sudah sangat tua, jadi aku tidak bisa melakukan semua yang dibutuhkan untuk menjaga kumpulan besar rusa ini. Aku ingin kalian, anak-anakku, yang sudah besar untuk menjadi para pemimpin. Kita akan membagi kumpulan, dan masing-masing dari kalian akan memimpin 500 ekor rusa." Di India, ketika musim panen datang, para rusa selalu dalam bahaya. Padi untuk beras yang ada ditaruh pada tempat paling tinggi, membuat rusa-rusa tidak dapat mencapainya, menuju padi-padi, dan memakannya. Untuk menghindari kerusakan panen mereka, manusia menggali lubang, memasang pancang-pancang tajam di dalam tanah, dan membangun perangkap batu-batu. Semuanya itu untuk menangkap dan membunuh rusa-rusa. Mengetahui ini adalah saatnya musim panen, rusa tua yang bijaksana memanggil 2 anaknya sebagai pemimpin barunya untuk menghadap. Ia menasihati mereka untuk membawa kumpulan rusa naik ke dalam hutan di gunung yang tinggi, jauh dari bahaya tanah-tanah perkebunan. Ini adalah cara bagaimana ia selalu melindungi rusa-rusa dari terluka dan pembunuhan. Kemudian, ia akan membawa mereka kembali ke dataran-dataran setelah musim panen berakhir. Karena rusa tua bijaksana itu terlalu tua dan lemah untuk melakukan perjalanan, ia akan tetap tinggal dalam persembunyian. Ia memperingatkan mereka agar hati-hati dalam perjalanan. Si cantik bersiap-siap bersama kumpulannya untuk pergi ke hutan di atas gunung. Begitu juga dengan si abu-abu bersama kumpulannya dengan segala persiapannya. Orang-orang desa mengetahui bahwa inilah saatnya bagi rusa-rusa berpindah dari tanah-tanah perkebunan dari daratan rendah menuju daerah pedalaman, dataran tinggi. Jadi mereka bersembunyi sepanjang jalan itu dan membunuh rusa-rusa ketika melintas. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dharma, si abu-abu dengan kurang perhitungan tidak memperhatikan nasihat bijaksana ayahnya. Bukannya hati-hati dan melakukan perjalanan dengan aman, ia malah terburu-buru menuju hutan gunung yang lebat. Jadi ia menggerakkan kumpulannya secara terus-menerus. Selama malam hari, fajar, juga petang hari, dan bahkan pada waktu siang bolong. Tanpa berhenti, istirahat untuk membuat larinya stabil lagi, atau lompatan yang tinggi. Berlari, dan terus berlari tanpa peduli letih, dan lelah pengikutnya. Ini sangat ceroboh. Ini mempermudah bagi orang-orang itu untuk memanah
membunuh, menombak rusa-rusa tersebut. Busur panah, dan anak panah berdesing menyambar tubuh rusa, di dalam kumpulan si abu-abu. Banyak rusa-rusa terbunuh, dan terluka yang kemudian mati, karena penderitaan dan kesakitan. Akhirnya si abu-abu mencapai hutan, dengan hanya beberapa rusa, yang sehat, masih hidup tanpa terluka. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dharma. Si cantik sangat berbeda dengan si abu-abu, si rusa kurus tinggi, dengan bulu kemerah-merahan yang mengkilap, sangat bijaksana, untuk mengerti bahaya, bagi kumpulannya yang sedang bergerak untuk itu, dia sangat hati-hati. Memperhitungkan kelebihan, kekuatan, dan kekurangan, dengan tujuan selamat semua, bukan selamat sebagian saja, atau menyelamatkan diri sendiri. Ia tahu, bahwa di siang hari, tidaklah aman, atau bahkan saat subuh, ataupun senja. Perangkap menunggu dengan rapi dan ganas. Jadi ia memimpin kumpulannya, keliling perkampungan dahulu, sambil mempelajari bahaya yang mungkin terjadi, dan hanya bergerak pada tengah malam. Ia hanya waktu tengah malam yang paling aman. Akhirnya berkat pemimpin yang bijaksana tersebut, kumpulan si cantik sampai di dalam hutan gunung, dengan aman, dan sehat, tak ada satupun rusa, yang terbunuh, dan terluka. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dharma. Kedua kawanan rusa bertemu, dan menetap di dalam gunung-gunung sampai musim panen benar-benar telah berakhir. Lalu mereka mulai kembali ke daerah tanah pertanian. Si abu-abu, belum belajar apapun dari perjalanan pertamanya. Ketika cuaca di gunung semakin dingin, ia membawa pengikutnya, terburu-buru berlari sekencangnya, berkelebat, untuk segera sampai di daerah dataran rendah yang hangat. Jadi sama ceroboh seperti sebelumnya, saat berangkat. Sekali lagi para penduduk desa, yang bersembunyi di sepanjang jalan, menyerang, dan membunuh rusa-rusa itu. Semua kumpulan rusa si abu-abu dibunuh, yang kemudian akan dimakan, dan dijual oleh para penduduk desa. Si abu-abu sendiri adalah satu-satunya rusa yang selamat dalam perjalanan. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dharma. Berbeda, si cantik memimpin kumpulannya, dengan cara hati-hati sama seperti sebelumnya. Ia membawa kembali semua 500 rusa-rusanya, dengan selamat. Pemimpin yang lama, ayahnya berkata kepada rusa betinanya, "Lihat rusa-rusa, itu sudah kembali." Si cantik datang bersama semua pengikut-pengikutnya. Si abu-abu datang sendiri, tanpa kumpulan 500 rusanya. Mereka yang mengikuti pemimpin, yang bijaksana dengan kualitas yang baik, akan selalu aman. Mereka yang mengikuti pemimpin yang bodoh, yang ceroboh, dan berpikir akan dirinya sendiri, akan jatuh ke dalam masalah-masalah, dan akhirnya binasa. Setelah beberapa waktu, si rusa tua meninggal, dan terlahir kembali sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Si cantik menjadi pemimpin kumpulan rusa, dan hidup panjang umur, dicintai dan dikagumi oleh semua kawanannya. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dharma. Maka ketika pemimpin yang bijaksana, mengutamakan keamanan, dari pengikut-pengikutnya, akan termasyhur seperti wangi-wangian, yang mengikuti angin dan melawan arah angin, wangi dan diikuti sepanjang masa. Kemuliaan terbesar dalam hidup, tidak terletak pada ketangguhan, tetapi dalam bangkit setiap kali kita jatuh. Tindakan adalah kunci dasar, untuk semua kesuksesan. Banyak orang yang tidak bertindak, karena takut gagal. Padahal tidak bertindak, sama dengan kegagalan yang jelas sudah terjadi. Semoga kedamaian, selalu mengikuti pelaksana dhamma. Semoga cahaya terang Buddha, selalu membimbing semua makhluk. Semoga semua makhluk, yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan, dan kebahagiaan, sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satabhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu sadhu sadhu. Namo Buddhaya.